Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di channel Hasanipits. Di video kali ini kita akan bahas salah satu fungsi Excel, yaitu fungsi subtotal. Dan sekalian juga kita akan bandingkan dengan fungsi sum. Kenapa harus fungsi sum? Karena dua fungsi ini memiliki kemiripan, yaitu sama-sama digunakan untuk melakukan penjumlahan atau pentotalan. Nah, nantinya kita akan lihat perbedaannya dan kita akan lihat mana yang lebih baik, apakah menggunakan fungsi sum atau fungsi subtotal. Oke. Nah, ini adalah sumber data yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan mentotal quantity barang yang terjual di sini. Kita masukkan fungsi sum. Kemudian kita ambil referensinya di sini. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita akan lihat fungsi subtotal. Nah, fungsi subtotal sintaknya seperti ini. Ada function name, kemudian ada ref. Function name memungkinkan kita untuk memilih fungsi yang bisa kita gunakan di sini. Jadi bisa dikatakan fungsi subtotal adalah kemasan dari beberapa fungsi-fungsi yang memiliki kemiripan di sini. Ada count, quota, max, min, product, bahkan sampai average. Jadi dengan menggunakan fungsi subtotal, kita tidak hanya bisa menggunakannya untuk mentotal, menjumlahkan, tapi juga bisa menghitung rata-rata, menghitung nilai maksimum dan minimum, dan lain-lain. Oke, kita lihat dulu fungsinya untuk menjumlahkan, yaitu yang ke-9. Kita masukkan nomor fungsinya ke-9, kemudian referensinya sama. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Hasilnya sama. Nah, dalam kondisi data seperti ini tidak ada bedanya menggunakan fungsi subtotal dan fungsi sum. Malah fungsi sum terlihat lebih ringkas, terlihat lebih simple. Sedangkan fungsi subtotal malah terlihat lebih ribet. Nah, tapi bagaimana jadinya jika data yang kita gunakan adalah data yang difilter? Kita filter tabel ini. Dan sekarang misalnya kita akan lihat penjualan yang dihasilkan oleh Alia misalnya. Kita filter, kita ambil Alia saja di sini, klik OK. Maka bisa dilihat hasilnya di sini. Subtotal menghitung hanya yang dihasilkan oleh Alia. Sedangkan fungsi sum masih menghitung semuanya. Jika kita lihat yang lain misalnya Alia Hani. Seperti ini. Secara otomatis fungsi subtotal menghitung jumlah produk terjual oleh yang dilakukan oleh dua sales ini. Sedangkan fungsi sum menghitung semuanya. Nah, itulah perbedaan kita menggunakan fungsi sum dan fungsi subtotal. Nah, mengenai mana yang lebih baik antara fungsi sum dan fungsi subtotal bisa disimpulkan itu tergantung konteksnya. Artinya jika kita menggunakan untuk penggunaan biasa-biasa, misalnya untuk fungsi sum kita gunakan untuk menjumlahkan tabel biasa, maka fungsi sum mungkin akan menjadi lebih baik karena lebih ringkas. Sedangkan untuk fungsi subtotal keunggulannya akan terlihat jika data yang kita gunakan adalah data yang difilter. Karena dia akan otomatis memberikan kita hasil yang valid sesuai dengan data yang kita inginkan atau sesuai dengan pemfilteran yang kita lakukan. Sedangkan fungsi sum nilainya tetap atau statis. Dan perbedaan lain yang terlihat sangat kontras antara fungsi sum dan subtotal adalah bahwa fungsi subtotal ternyata merupakan kemasan dari beberapa fungsi-fungsi yang lain. Jadi bisa dikatakan subtotal merupakan fungsi yang multifungsi. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, saya kira segitu aja tutorial mengenai fungsi subtotal dan perbandingannya dengan fungsi sum. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.